Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatkul Wafda Syahida, kelas 2021 B, kelas sore, nomor induk mahasiswa 2112 17823. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perbedaan dan hubungan norma hukum, norma kesopanan, norma agama, dan norma kesusilaan beserta contohnya. Yang pertama, berikut ini perbedaan antara norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum jika dilihat dari sumbernya. 1. Norma agama. Sumbernya adalah kitab suci dan hukuman bagi mereka yang melanggar adalah dosa. 2. Norma hukum. Sumbernya adalah undang-undang dan aturan yang ditetapkan pemerintah lainnya. Hukuman norma ini jika dilanggar adalah kurungan dan denda. 3. Norma kesusilaan. Sumbernya adalah hati nurani manusia. Apabila norma ini dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman seperti sanksi sosial, cemooh, dan lain sebagainya. Yang keempat, norma kesopanan. Sumbernya dari kebiasaan masyarakat setempat sehingga bisa berbeda-beda dari tempat satu dengan tempat lainnya. Hukuman mereka yang melanggar norma kesopanan ini adalah sanksi sosial, gunjingan, cemooh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk menjamin terwujudnya keteraturan dan ketertiban hidup, norma ada banyak jenisnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Di antara keempat norma ini, yang paling kuat daya ikatnya adalah norma hukum. Selanjutnya, jenis-jenis norma. 1. Norma agama. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini biasanya berisi akan perintah yang harus dijalankan oleh seseorang, ajaran yang merupakan segala ilmu ataupun pedoman bagi para penganut agama tersebut, maupun larangan yang berarti tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindari. Selanjutnya, norma agama sendiri dipercaya jika dilanggar memiliki sanksi yang nantinya akan diberikan setelah orang tersebut meninggal dunia berupa dosa maupun hukuman yang harus dijalankan berdasarkan ajaran masing-masing agama di akhirat. Di Indonesia sendiri norma agama berbeda-beda dikarenakan terdapat 6 agama berbeda yang hidup saling berdampingan seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang memiliki baik perintah, ajaran maupun larangan yang berbeda antara satu sama lain. Selanjutnya untuk contoh norma agama, di mana dalam agama Islam dilarang memakan makanan yang mengandung babi, sedangkan agama memiliki pantangan lain yang berbeda mengikuti ajaran agama masing-masing. Hal ini termasuk sebagai pandangan hidup agama Islam yang menjadi konsep seseorang maupun golongan masyarakat dalam hidup di dunia yang dapat dipelajari lebih dalam pada buku Pandangan Hidup Muslim oleh Abdul Malik Karim Amrullah. Selanjutnya, contoh yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Norma ini merupakan sesuatu yang kita jalani dan rasakan setiap harinya, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Intinya, norma ini memiliki tujuan untuk mengatur perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan ajaran. Seperti salah satu contoh kasus norma kesusilaan adalah bagaimana seorang siswa yang mengetahui bahwa menyontek adalah perbuatan yang salah, sehingga dia lebih memilih untuk belajar daripada menyontek teman sekolahnya.
yang jika ketahuan siswa tersebut akan mendapatkan sanksi bukan hanya di sekolah tapi juga di lingkungan. Dengan adanya norma kesusilaan menjadi sebuah batasan bagi seorang untuk tidak melanggar dan melakukan tindakan kejahatan. Buku kejahatan menjelaskan mengenai berbagai kejahatan kesusilaan yang semakin banyak bermunculan seperti pelecehan dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopanan santunan, tata krama mereka, dan juga adat istiadat setiap individu. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda dan hidup berdampingan satu sama lain. Norma kesopanan ini diberlakukan untuk menjaga dan menghargai satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan diberlakukannya norma kesopanan adalah penerimaan diri dari masyarakat, mampu menghargai orang lain, khususnya orang yang lebih tua. Untuk contoh norma kesopanan seperti menghormati orang yang lebih tua dan memanggil panggilan kakak kepada orang yang lebih tua, tidak membuang ludah sembarangan di tempat umum, dan juga sebagai seorang siswa yang bersikap sopan sebagai bentuk hormat terhadap pengajar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat tertulis dan memaksa. Maka jika aturan yang ada dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas yang sesuai dengan peraturan yang ada, seperti membayar denda atau hukuman penjara. Untuk contoh norma hukum seperti pada contohnya di Indonesia sendiri, aturan hukum yang ada diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga jika melakukan pelanggaran seperti mencuri atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang ada. Dengan banyaknya undang-undang yang ada di dalamnya, buku Undang-Undang Dasar 1945 sangat sesuai untuk dipelajari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.